Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Andika Rinaldi, biasa dipanggil Dika. NPM 2056041018. Kelas paralel dan sedang kuliah di Universitas Lampung atau Unila. Pada kali ini saya akan membahas tentang kebijakan pendidikan terkait pembelajaran pada masa COVID-19. Pembelajaran adalah kegiatan yang inti dalam suatu proses pendidikan. Pembelajaran dapat dilaksanakan di dalam kelas ataupun jarak jauh bila diperlukan apabila terdapat kendala bertemu dalam suatu kelas dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Wacana ini bertujuan untuk mengetahui yang pertama sistem pembelajaran jarak jauh yang diterapkan, yang kedua dampak dari sistem pembelajaran jarak jauh terhadap prestasi siswa, yang ketiga kendala dalam penerapan sistem pembelajaran jarak jauh. Kemajuan suatu bangsa di masa sekarang dan akan sangat ditentukan generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa itu sendiri. Generasi muda yang berkualitas dihasilkan dari adanya sistem pendidikan yang berkualitas pula. Tidak mungkin akselerasi kemajuan bangsa dapat terwujud di masa tanpa didukung oleh kemajuan di bidang kemajuan bangsa dapat terwujud di masa tanpa didukung oleh kemajuan di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat berharga dan bernilai luhur bagi generasi muda yang akan menentukan maju mundurnya bangsa. Oleh karena itu, pendidikan sendiri merupakan kunci pembangunan sumber daya manusia. Kualitas SDM merupakan kunci terwujudnya Indonesia Emas 2045 yang adil dan sejahtera, aman dan damai, serta maju dan mendunia. Sejak dulu, berbagai upaya reformasi pendidikan telah kita tempuh, termasuk alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBN pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada masa jabatan 2004 hingga 2014. Tapi masalah pendidikan nasional masih terkendala dua persoalan mendasar, yaitu soal akses kualitas pendidikan. Pekerjaan rumah kita dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional memang masih banyak. Pandemi COVID-19 ini menyingkapkan sejumlah persoalan genting yang harus segera diatasi karena menyangkut keberlangsungan dan kualitas pendidikan para murid serta kesejahteraan para murid maupun dosen. Betapa sulitnya kita harus terus memperjuangkan dan mengawal proses reformasi pendidikan sebagai kunci kejayaan NKRI. Sejak awal 2020, perubahan drastis di bidang pendidikan mulai mengalami revolusi pembelajaran yang tadinya didominasi oleh pembelajaran tatap muka harus beralih dengan pembelajaran daring, yaitu dalam jaringan di semua level pendidikan, termasuk perguruan tinggi, guna mencegah penularan COVID-19. Kebijakan pendidikan yang banyak dilahirkan. Surat edaran yang diterbitkan Mendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 pada suatu pendidikan dan nomor 36926-MPK.A-HK-2020 tentang pembelajaran daring. Bagi para pendidik diharapkan menghadirkan proses pembelajaran menyenangkan bagi siswa di level perguruan tinggi, juga membuat surat edaran yang isinya sama, yaitu menerapkan pembelajaran daring di kampus. Ternyata pembelajaran ini tidak dapat terjadi ketika guru dan siswa sama-sama tidak memiliki komputer dan handphone atau kuota jaringan internet yang memadai. Beruntung belakangan pemerintah membolehkan anggaran dana BOS untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran daring. Karena pendidikan sangat penting untuk suatu negara, maka dalam keadaan apapun pendidikan harus selalu diusahakan untuk berjalan dengan baik, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti pembelajaran jarak jauh dan kebijakan lain untuk mengupayakan pendidikan di Indonesia terus berjalan. Pendidikan pertama kali yang kita dapatkan di lingkungan keluarga, yaitu pendidikan informal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar, sejak seseorang lahir sampai mati. Yang kedua yaitu pendidikan formal. Sekolah sebagai lembaga formal yang diserahi tugas untuk mendidik. Peranan sekolah sangat besar sebagai sarana tukar pikiran di antara peserta didik, dan juga guru harus berupaya agar diberikan selalu cukup untuk menarik minat anak, sebab tidak jarang anak menganggap pelajaran yang diberikan oleh guru kepadanya tidak bermanfaat. Sejak pemerintah menerapkan social distancing untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19, maka terjadi pembatasan pertemuan dengan jumlah
banyak termasuk dalam dunia pendidikan. Hal ini berdampak pada kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan yang semula di kelas bergeser menjadi pendidikan jarak jauh atau PJJ dalam jaringan daring dengan sistem online. Carter V. Good memberikan pengertian terkait pendidikan education policy sebagai suatu pertimbangan yang didasarkan atau sistem nilai dan beberapa penilaian atas faktor-faktor yang bersifat situasional. Pertimbangan tersebut juga didasarkan sebagai untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga secara legal, formal, berdasarkan Permen Kebudayaan nomor 109/2013 pada pasal 2 menyebutkan bahwa tujuan PJJ adalah untuk memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka dan memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan dalam pembelajaran. Dengan begitu dapat diartikan bahwa PJJ adalah suatu sistem pendidikan yang memiliki karakteristik terbuka, belajar mandiri, dan belajar tuntas memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi dan atau menggunakan teknologi lainnya dan atau berbentuk pembelajaran terpadu perguruan tinggi. Pendidikan selama pandemi COVID-19, dunia pendidikan saat ini tengah mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. Proses pendidikan yang biasa yang berpusat di gedung atau sekolah dengan adanya social distancing COVID-19, akhirnya proses belajar berpindah menjadi di dalam rumah. Siswa berbasis koneksi internet atau saluran televisi. Peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat langka di tengah wabah COVID-19. Proses pembelajaran siswa setidaknya akan didampingi sepenuhnya oleh orang tua yang mungkin sebagian besar sedang melaksanakan work from home atau WFH. COVID-19 ini sangat berdampak untuk seluruh Indonesia. Sektor Indonesia, baik sosial, ekonomi, dan bahkan politik semua terkena dampak dari penyebaran wabah COVID-19 ini. Secara sosial sangat terlihat perubahan di Indonesia, mulai dari diliburkan seluruh lembaga pendidikan, pelarangan berkumpul di tempat umum khususnya masyarakat Indonesia. Selain himbauan pemerintah, masyarakat juga memiliki kepentingan jika pola perilaku mereka tidak berubah. Beberapa di antaranya pola perilaku masyarakat yang akan berubah saat pasca wabah COVID-19 selesai adalah: pertama, pola hidup sehat. Pasca penyebaran COVID-19, banyak himbauan baik dari pemerintah maupun organisasi masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat seperti memakai masker ketika keluar rumah, sering mencuci tangan, serta memperbanyak minum vitamin. Yang kedua adalah pola pendidikan jarak jauh. Semenjak ada himbauan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar sekolah dan perguruan tinggi menetapkan pembelajaran di rumah selama 2 pekan. Banyak sekolah dan perguruan tinggi yang belum siap sehingga banyak menggunakan aplikasi media sosial dan juga aplikasi gratis lainnya. Pasca COVID-19, kemungkinan besar akan banyak perguruan tinggi dan sekolah yang menyiapkan dan menerapkan pendidikan jarak jauh melalui website e-learning. Kemudahan yang didapatkan sangat banyak, terutama bagi mahasiswa dan dosen yang tidak bisa hadir di kampus namun tetap bisa mengakses pelajaran melalui e-learning atau yang biasa disebut di Unila itu yaitu V-Class, virtual class. Sistem pembelajaran jarak jauh bukanlah sistem yang baru di dalam dunia pendidikan. Terlebih lagi pada masa darurat pencegahan COVID-19 ini, pembelajaran jarak jauh menjadi salah satu solusi di dunia pendidikan agar memungkinkan terlaksananya pendidikan tanpa bertatap muka langsung di sekolah. Hal ini dilakukan sejak pemerintah menetapkan PSBB, yaitu pembatasan kegiatan penduduk dalam suatu wilayah. Sistem pembelajaran jarak jauh adalah salah satu dari sekian banyak model pembelajaran. Meskipun begitu, sistem pembelajaran jarak jauh masih sangat asing di telinga dikarenakan masih jarang lembaga pendidikan yang menerapkannya sebelum masa pandemi. Karena itu sistem pembelajaran jarak jauh ini sangat berpengaruh terhadap prestasi atau keberhasilan pembelajaran siswa. Peningkatan keberhasilan pembelajaran masih kecil dan kurang efektif. Oleh karena itu diharapkan kreativitas guru dalam memberikan pembelajaran agar menarik minat belajar siswa sehingga berdampak kepada prestasi siswa. Selain itu sangat dibutuhkan oleh pemerintah untuk memberikan fasilitas yang mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini. Dengan begitu pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dapat berjalan dan lancar dan efektif. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait kebijakan publik dalam sektor pendidikan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.